Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di zaman nenek moyang kita dulu? Tepatnya di zaman purba. Berburu untuk bertahan hidup dan terus berpindah-pindah. Ini adalah fakta dari sejarah kenapa tanah Jawa menjadi primadona dari zaman jauh sebelum kita lahir. Tanah Jawa yang subur dan selalu diperebutkan dari zaman ke zaman. Selamat datang kembali di Tagar Info. Pada video ini, kita selami dunia nenek moyang prasejarah Indonesia yang menarik. Bayangkan, suatu masa ketika hidup hanya tentang berburu dan bermigrasi, sebuah gaya hidup yang sangat berbeda namun menawan. Dalam video ini kita akan mengetahui gaya hidup prasejarah nenek moyang kita di Indonesia. Mari kita jelajahi zaman prasejarah nenek moyang Indonesia yang hidup dengan cara berburu dan berpindah-pindah. Dengan melihat kembali ke masa lalu, kita dapat memahami bagaimana nenek moyang kita bertahan hidup di alam liar dan menghadapi tantangan sehari-hari. Saksikan video ini hingga akhir bagaimana mereka menggunakan keahlian berburu dan pengetahuan tentang alam untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang keras. Bersiaplah untuk merasakan pengalaman hidup seperti manusia prasejarah di era nenek moyang Indonesia. Mari berpetualang ke zaman purba di Indonesia, di mana masyarakat zaman dulu harus berburu dan berpindah-pindah tempat demi kehidupan mereka. Jika kita bandingkan, di zaman kita saat ini, seorang yang pergi dari tanah kelahirannya demi menghidupi diri sendiri disebut perantau, yang mana bisa dikatakan tenang hidupnya. Karena ketika mereka mendapatkan pekerjaan jauh dari kampung halaman, perantau dengan mudahnya mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Dan bagaimana di zaman prasejarah, zaman di mana manusia berburu di alam liar, ketika target buruan mereka semakin sedikit, mereka akan berpindah tempat untuk mencari perburuan selanjutnya. Di balik hutan lebat dan gua-gua tersembunyi, tersimpan rahasia masa lalu Indonesia yang menanti untuk diungkap. Tagar Info telah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya, dan ini adalah sejarah yang berhasil diungkap oleh para ahli yang telah Tagar Info rangkum. Kehidupan masyarakat dari masa ke masa selalu berubah dan berkembang. Begitu pula corak kehidupan masyarakat pada zaman prasejarah. Perkembangan zaman prasejarah mencakup corak kehidupan berburu dan berpindah-pindah, bermukim dan berladang, serta corak kehidupan bercocok tanam di area persawahan. Dimulai dari zaman batu tua, manusia pada zaman ini sudah pandai menggunakan alat-alat seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya yang berjudul Sejarah Indonesia Zaman Batu Purba di Tanah Jawa. Mereka berhasil menciptakan alat-alat yang sangat luar biasa pemanfaatannya untuk kehidupan sehari-hari. Alat-alat itu digunakan untuk berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan. Batu kasar merupakan bahan dasar untuk pembuatan alat-alat berupa kapak, palu, parang, cangkul, anak panah, dan yang lainnya. Menurut kalian dari alat-alat tersebut, mana yang pada era saat ini masih sering digunakan di sekitar lingkungan kalian? Boleh tulis di kolom komentar ya. Kita kembali ke zaman prasejarah. Ternyata alat yang paling menonjol dan sering digunakan adalah kapak perimbas. Kapak perimbas ini serbaguna, yaitu dapat digunakan untuk memotong, memukul, dan mencangkul. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka harus berburu binatang di hutan-hutan, menangkap ikan di sungai, atau mencari dan mengumpulkan makanan seperti ubi, sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak tersedia di alam. Oleh karena itu, kehidupan mereka sering dinamakan pengumpul makanan atau pemburu pengumpul. Kehidupan masyarakat pada zaman itu tidaklah menetap atau bisa disebut selalu berpindah-pindah. Mereka akan mencari tempat tinggal yang banyak binatang buruannya dan daerah-daerah yang subur serta banyak tersedia makanan. Mulai dari binatang, umbi-umbian, biji-bijian, daun-daunan, atau kayu-kayuan. Tempat tinggal mereka biasanya di atas pohon atau di gua-gua.
Binatang hasil buruan dan makanan hasil pencahariannya ada yang langsung dimakan, dan ada pula yang disimpan sebagai bahan makanan untuk dicadangkan demi kebutuhan hari-hari berikutnya. Para pemburu dalam kelompok ini menggunakan berbagai teknik berburu untuk memperoleh daging sebagai sumber protein utama mereka. Salah satu metode yang mereka andalkan adalah berburu dengan tombak yang terbuat dari kayu keras dan di ujungnya dipasangi mata tombak dari batu yang telah diasah tajam. Mereka akan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengintai dan mengelilingi hewan buruan seperti rusa, babi hutan, atau kerbau liar. Dengan menggunakan keahlian mereka dalam membaca jejak dan memahami perilaku hewan, para pemburu ini bisa mendekati hewan buruan tanpa terdeteksi. Saat waktu yang tepat tiba, mereka akan menyerang secara bersamaan, mengarahkan tombak mereka ke hewan tersebut untuk melumpuhkannya. Selain berburu dengan tombak, mereka juga menggunakan perangkap sederhana yang dipasang di jalur-jalur yang sering dilalui hewan. Perangkap ini dibuat dari tali serat pohon dan ranting yang diatur sedemikian rupa untuk menangkap kaki atau leher hewan yang lewat. Sementara para pria sering bertugas berburu, para wanita dan anak-anak biasanya bertanggung jawab atas pengumpulan makanan mereka. Mereka akan berjalan-jalan di hutan, padang rumput, dan tepian sungai untuk mencari berbagai jenis tumbuhan, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan akar-akaran yang bisa dimakan. Mereka sangat ahli dalam mengenali atau memilah tanaman yang berguna maupun beracun, serta mengetahui kapan waktu terbaik untuk memanen setiap jenis tanaman. Mereka juga mengumpulkan madu dari sarang lebah liar, menggunakan asap untuk mengusir lebah sebelum mengambil sarangnya. Tidak hanya itu, mereka juga memanfaatkan sumber daya laut. Kelompok yang tinggal di dekat pantai akan mencari kerang, tiram, dan ikan. Mereka menggunakan jaring sederhana yang terbuat dari serat tanaman untuk menangkap ikan di perairan dangkal. Kadang-kadang, mereka juga menggunakan tombak ikan untuk menangkap ikan yang lebih besar. Karena bergantung pada sumber daya alam yang tersedia di sekitar mereka, kelompok pemburu ini hidup dengan nomaden atau berpindah-pindah. Mereka akan tinggal di satu tempat selama beberapa minggu atau bulan, membangun tempat tinggal sementara di gua-gua, di pohon-pohon, atau dari daun dan ranting pohon, sebelum pindah ke tempat lain saat sumber daya mulai menipis. Perpindahan ini dilakukan tidak hanya karena kebutuhan makanan, melainkan juga karena perubahan musim. Mereka akan pindah ke daerah yang lebih tinggi selama musim hujan untuk menghadapi banjir dan penyakit, kemudian kembali ke dataran rendah saat musim kemarau untuk memanfaatkan sungai dan sumber air lainnya. Namun, kehidupan yang berpindah-pindah pada zaman batu tua dan zaman batu muda mulai berubah. Sebagian di antara masyarakat zaman itu sudah bermukim atau bertempat tinggal menetap. Mereka tidak berpindah-pindah tempat tinggal lagi. Namun demikian, kehidupan berburu dan mencari makanan tidak ditinggalkan seluruhnya. Kegiatan berladang dilakukan di tempat-tempat yang dianggap subur. Mereka menanami ladang dengan umbi-umbian, biji-bijian, dan tumbuhan lainnya yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Karena untuk mengolah ladang itu diperlukan perhatian, waktu yang lama, dan secara terus-menerus, maka mereka memilih untuk bermukim di sekitar ladang tersebut. Corak kehidupan bercocok tanam di persawahan pada zaman prasejarah berlangsung dengan cepat atau revolusi. Pada zaman batu muda, kehidupan masyarakat yang semula mencari dan mengumpulkan makanan berubah menjadi penghasil makanan sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka bercocok tanam di pesawahan dan beternak. Mereka sudah hidup menetap dengan tinggal di dalam rumah yang terbuat dari kayu atau bambu. Mereka sudah membentuk kelompok suatu masyarakat. Itulah zaman yang tidak kita alami. Zaman lahirnya para pemburu, para petani, terciptanya kumpulan masyarakat, dan para ahli bermunculan. Jika kamu peduli pada kehidupan yang berkelanjutan, demi sanak saudara serta orang-orang tercinta,
Alangkah baiknya kamu subscribe channel ini dan share video ini ya, agar mereka semua paham kenapa tanah kita Indonesia, khususnya Jawa, adalah tanah dengan padat penduduk, adalah karena sumber daya alam yang dari dulu hingga saat ini menjadi primadona. Kisah ini adalah saksi bahwa tanah Jawa belum ada penggantinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya.